Saya habis dari rumah Bu Ani, Ma. Astagfirullahaladzim. Lu tuh bener-bener ya, Met. Lu tuh gue suruh deketin Neng Biba. Yang cakep, yang muda. Malah perempuan berumur yang lu samperin lagi. Ya elah, Mak, mah. Udah diam lu. Kebiasaan lu kalau orang tua lagi ngomong dipotong-potong. Iya, Mak. Katanya udah gede, tapi dilarang-larang mulu. Ini nggak boleh. Sumbernya dari mana ini? Lu bisa lihat dan lu bisa intip dari terjemahan Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Coba. Kenapa? Urusan duniawi harus berhubungan sama akhirat. Ya jelas. Jelas itu berkaitan. Kita hidup di dunia buat apaan? Ibadah di dunia, sholat, puasa, ngaji. Buat apa? Itu karena kita membutuhkan Allah untuk memberikan ridhonya kepada kita. Supaya kita pantas masuk surganya Allah. Buat apa? Buat akhirat. Maka dari itu Allah turunkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita. Supaya kita terhindar daripada perbuatan kezaliman, perbuatan yang munkar, keji, penindasan, dan juga ketidakadilan. Jadi sekali lagi, memang kehidupan dunia dan akhirat kita harus seimbangkan. Kalau kita mau selamat di dunia, kita lakuin aktivitas keduniawian. Kalau kita mau selamat akhirat, ya kita beribadah. Kita lakuin kegiatan akhirat. Itu jadi harus balance. Semangat, Pak. Bu Ani. Ini Ismet, Bu Ani. Bu Ani kenapa sih nggak mau bukain pintu buat Ismet? Mas Ismet. Mas Ismet itu punya tata krama apa enggak? Kalau ngetok pintu sama manggil yang punya rumah itu ya cukup 3 kali aja. Kalau lebih dari itu dan Mas Ismet tetap tidak dibuka pintu, berarti Mas Ismet itu tidak diinginkan untuk berada di situ. Saya enggak mau tahu. Mas Ismet harus segera pergi dari situ sebelum mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga di sini. Jangan sampai saya gantungin kantong plastik berisi air di depan pintu Bu Ani. Emangnya saya lalet, Bule? Saya tidak mau tahu. Yang penting Mas Ismet harus segera pergi dari situ. Terserah mau balik kemana. Balik ke rumah, balik ke pasar Genjing, atau balik ke gorong-gorong. Gorong-gorong? Maaf, Bule. Sebenarnya saya lalat apa tikus nyinying? Ya terserah. Mas Ismet nyamannya yang mana? Tikus nyinying aja, ada kumisnya. Ya wes. Enggak, Bule. Saya manusia. Bule emang nggak tahu perasaan Ismet kayak gimana. Bule kenapa sih begitu? Yo harus begitu. Kan bisa dibilangin baik-baik toh Dewi. Mana bisa begitu? Laki-laki tuh ya kayak gitu itu. Begitu dimaafkan, langsung lupa terus mengulang kembali kesalahan yang sama. Ya nih, sama Bapak. Bapak piye? Piye. Mas Ismet, saya kasih tahu sekali lagi dan ini untuk yang terakhir. Pergi, katakan kepada seluruh dunia bahwa kisah cintanya Mas Ismet dan Bu Ani itu sudah Iya, Ismet akan pergi. Kalau emang Bule pinta Ismet akan pergi, Ismet akan pergi. Walaupun hati ini berat. Astagfirullah. Assalamualaikum. Beneran anak saya nggak ngomong apa-apa?
Iya Bu, nggak ngomong apa-apa. Kenapa harus dititipin sama situ? Seharusnya kan ada yang lebih berhak untuk dimintain tolong jaga kios ini. Situ beneran temennya Ismet. Iya Bu, saya temannya Ismet. Tua banget ya. Maaf ya, jangan tersinggung. Iya Bu, nggak tersinggung kok. Kalau situ temennya, harusnya larang dong Ismet. Jangan ninggalin kios seenaknya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu maksudnya memberi lebih baik daripada menerima, nuansa. Agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk tidak meminta-minta. Bahkan kalau kita punya harta lebih, kita harus berbagi sama orang, berbagi sama yang lain, bersedekah sama orang yang nggak mampu. Begitu, nuansa. Itu Wan Faruk hatinya nggak mampu, Bang. Maksudnya gimana, nuansa? Soalnya Wan Faruk dari tadi makan gorengan sedekah mulu. Mungkin Wan Faruk teh lagi lapar. Wan Faruk itu bukannya lapar nuansa, tapi semua makanan dan minuman di Pasar Genjing ini harus mempunyai kualitas nomor 1, nomor wahid. Nah, untuk itu harus diuji standarisasinya itu layak apa tidak. Ya cara mengujinya dengan mencoba dan mencicipi. Berarti gorengan sedekah buat nanti sore nggak jadi dibungkus ya, Wan? Beneran kagak ada tuh bocah. Awas aja kalau ketemu ya. Assalamualaikum Bang Tommy. Waalaikumsalam. Pak Toto, lu dari mana aja? Tadi supplier tuh nungguin lu. Maaf Bang Tommy, tadi saya diminta tolong jagain kios Ismet. Pak Toto, lu mau nih kios gue tutup? Dengar gue baik-baik ya. Bukannya gue ngelarang lu bantu orang, apalagi lu ngebantu si Ismet tuh, temen baik lu. Tapi inget, ngebantu orang itu ada batasnya, ada kadarnya. Nah, kalau lu ngebantu jaga kios dia, yang jaga kios tuh siapa? Hah? Bisa rugi lu. Ngerti? Kalau lu rugi, itu tandanya lu ngebantu seseorang melampaui batas. Ingat, Allah tuh gak suka hal-hal yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Allah gak suka. Iya Bang, saya janji saya nggak akan tinggalin kios saya lagi Bang. Udah. Lu gak usah main janji-janji sama gue. Kalau lu gak bisa nepatinnya. Iya Bang. Dari mana lu, Met? Kelayapan kagak jelas. Lu tuh udah gede, lu harusnya ngerti tanggung jawab, tahu amanah. Kios lu titipin sama temen lu tuh yang kumisnya tebel. Kalau ada apa-apa sama kios, siapa yang tanggung jawab? Emang lu tahu itu orang beneran baik apa kagak? Iya Mak, tapi kan Ismet. Tapi kan. Emang lu dari mana sih, Met? Saya habis dari rumah Bu Ani Mak. Astagfirullahaladzim. Lu tuh bener-bener ya, Met. Lu tuh gue suruh deketin Neng Biba, yang cakep, yang muda. Malah perempuan berumur yang lu samperin lagi. Ya elah Mak, Udah diam lu. Kebiasaan lu kalau orang tua lagi ngomong dipotong-potong. Iya Mak. Katanya udah gede, tapi dilarang-larang mulu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ngomong apa lu? Enggak Mak. Dok, Engke boleh. Bule itu bener-bener udah habis pikir sama Bu Ani. Bu Ani kok bisa ya? Seleranya tuh bisa downgrade banget, Dok. Dari Pak Yusuf yang gantengnya kayak gitu, kok bisa jadi Mas Ismet. Mas Ismet tuh ibarat masakan tuh kayak ini, kecombrang asam manis. Enggak karuan. Kok bisa gitu loh. Udah gitu, Mas Ismet
berani-beraninya nyakitin Bu Ani. Bule tuh ndak habis pikir. Bener, kalau bule jadi Bu Ani, wah udah habis kumisnya Mas Ismet bakalan bule krembol.